Kamar kecil. Nggak bilang-bilang datang. Kan kita rakyat biasa kayak kamu ayo balik silakan. Wah lo ini siapa nih? Sekeras sih. Mari. Siapa? Ayo, ada kita. Ini. Yang kami hormati Bapak Ishadi SK, yang kami hormati Ibu Atik, yang kami hormati Ibu Susi, yang kami hormati Bapak Yusuf Anwar, yang kami hormati Bapak Yusuf, yang kami hormati Bapak Bimantoro, yang kami hormati Bapak Iwan. Hari ini day bagi kita semua, dan kita akan memetik pelajaran dari seorang Joko Widodo. Sebagai besar kita sudah mengenal sepak beliau, kita akan melihat kembali siapa sebetulnya seorang Joko Widodo, sejarahnya bagaimana, dan berikut adalah cuplikan yang sudah disusun oleh rekan-rekan redaksi Trans 7. Joko Widodo atau Jokowi, Gubernur DKI Jakarta ke-17, menjadi sosok fenomenal sepanjang tahun 2012. Riana dan ayah 3 anak ini lahir di Solo 21 Juni 1961. Sosoknya sederhana dan merakyat. Lulusan Fakultas Kehutanan UGM ini mengawali karir sebagai pengusaha mebel sebelum akhirnya memilih karir politik. Ternyata pilihannya tak salah. Perjalanan politik Jokowi berhasil gemilang. Berikut 7 pencapaian fenomenal pria pecinta musik rock ini. Jokowi sukses mewujudkan Spirit of Java slogan Kota Solo. Lokasi PKL yang jadi program tahun terlaksana dengan pendekatan dialogis dan kemanusiaan. Pemindahan PKL berlangsung tanpa konflik. Di tengah kronisnya masalah korupsi di tanah air, pemerintahan Jokowi dinilai bersih dan transparan dalam mengelola anggaran keuangan Pemda. Jokowi juga tak lupa apresiasi karya siswa SMK 2 Surakarta yang menciptakan mobil SMK dengan menggunakannya sebagai mobil dinas. Atas prestasinya, Kota Solo dan Jokowi meraih lebih dari 20 penghargaan nasional dan internasional. Harjo dan Sudianti pun maju dalam rebutan kursi nomor 1 DKI Jakarta. Dengan Basuki Cahayapurnama, Jokowi Ahok tampil trendy dengan kebijakan kotak-kotak yang langsung menjadi trend fashion. Lewat media sosial dan video atraktif yang diunggah mengenai di situs YouTube serta berbagai kebijakan pro rakyat, Jokowi Ahok kian moncer di kalangan pemilihnya yang plural. Hasilnya, Jokowi Ahok pun memenangkan pemilu kada putaran kedua. Hanya digelar dengan pesta rakyat dan makan gratis ratusan PKL.
menimbulkan kabut anak buahnya, termasuk ketika ia melakukan sidak ke kantor-kantor kelurahan dan kecamatan. Tradisi feeder projo alias keliling kampung yang dulu rajin dilakukan Jokowi di Solo dilanjutkan di ibu kota. Supaya sekarang menjadi perbincangan. Dalam puncak musim hujan, Jokowi mengecek sendiri infrastruktur kota. Bahkan mungkin Jokowi satu-satunya gubernur yang nekat masuk ke gorong-gorong. Di hari ke-70 sebagai gubernur, ujian datang. Banjir melanda sebagian besar kawasan ibu kota hingga melumpuhkan ibu kota. Selain meninjau para korban dan menyebarkan bantuan, Jokowi turun tangan dengan menjadi mandor demi mengawasi langsung perbaikan. Jokowi Ahok dianggap sebagai sahabat buruh dengan merespon cerita kaum buruh yang menuntut kenaikan upah minimum provinsi. Meski mendapat berbagai tentangan dari kalangan pengusaha, angka baru 2,2 juta pun disepakati menjadi standar UMP baru dari sebelumnya 1,9 juta rupiah. Kiprah politik dan karya Jokowi mendapat apresiasi dunia internasional. City Mayors Foundation di Inggris menetapkannya sebagai salah satu wali kota terbaik di dunia melalui pemilihan World Mayors Project 2012. Jokowi berada di posisi ketiga setelah Iñaki Azcuna dari FIBA Spanyol. Untuk pertama kalinya, peringatan tahun baru di Jakarta digelar dengan Car Free Night, mulai dari Senayan hingga Tamrin. Jakarta Night Festival sukses digelar. Setelah masa Bang Ali kembali, malam tahun baru di Jakarta dapat dinikmati gratis oleh rakyat ibu kota. Bila dunia telah mengakui komitmen, integritas dan karakter kepemimpinan Jokowi, tak salah bila rakyat Jakarta berharap banyak pada sang DKI satu ini. Jakarta baru, ini baru Jakarta. Selamat bertugas Pak Jokowi. Inilah wali kota tiga besar dunia dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Selamat pagi. Masuk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Priyono, Pak Yusuf Anwar, Pak Latif, Bu Susi, teman-teman sekalian, kita bersyukur, kita beruntung Pak Jokowi di tempat sekitarnya mau berusuhan di tempat kita. Jadi beliau akan, ketika Pak Jokowi bertanya pada saya ngomong apa Pak Is? Bapak ngomong apa aja akan beri inspirasi pada kita. Karena kita sudah melihat apa yang Bapak lakukan, ini mereka ingin mendengar lebih lanjut. Sebetulnya apa sih konsep Bapak, pemikiran Bapak untuk membangun Jakarta ibu kota yang sudah selama ini terasa ditinggalkan. Saya persilakan Pak, tanpa waktu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya di atas nggak berani karena di sini ada senior saya, Pak Khairul, Pak Hendro Priyono, Pak Yusuf, Bu Dirut. Jadi saya pilih turun saja. Tadi pagi waktu saya ketemu Pak E, saya tanya, Pak, saya disuruh ngomong apa? Ya udah, ngomong apa saja ya, ngomong tentang Jakarta ya. Dan nanti mungkin akan saya sampaikan mengenai apa sebetulnya Jakarta itu mau kita bawa kemana. Sebetulnya sama seperti 8 tahun yang lalu waktu saya masuk di Solo, dan saat itu Solo juga keadaannya sama, PKA-nya semua ruas jalan ada, kemudian pasar pasar tradisional yang tidak dibenahi sehingga juga pedagangnya keluar di mana-mana.
saya kira sama, semua kota problemnya sama. Di Solo kekumuhan kota, kemiskinan kota, di Jakarta juga ada seperti itu. Hanya bedanya mungkin hanya masalah ukuran dan kemacetan. Yang di Solo macet belum ada, di Jakarta sudah. Seperti yang kita lihat sehari-hari, banjir di Solo ada, di Jakarta juga ada. Tetapi memang sebetulnya di sisi pemerintahan saya tidak punya pengalaman apa-apa, betul-betul nggak punya pengalaman. Waktu dulu jadi wali kota juga, saya masuk itu masih bingung. Masuk pertama kali masih bingung karena memang harusnya setiap pejabat yang pegang baik bupati, wali kota atau gubernur mestinya ada ya dia apa? Di training dulu itu. Jadi apa? Entah baris berbaris, entah upacara, iya betul. Ini penting, harus diajari. Kalau enggak kleru terus ya. Kayak dulu saya waktu baru pertama kali jadi wali kota, saya 23 tahun nggak pernah upacara. Kalau upacara pun juga hanya jadi peserta upacara. Begitu saya dilantik hari Jumat, Sabtu libur, kemudian Minggunya libur, saya Seninnya harus upacara dan bukan jadi peserta upacara, jadi inspektur upacara. Karena nggak diajari, saya juga langsung kemeringet keluar semuanya. Saya udah bayangin jadi inspektur upacara apa. Saya tanya, karena juga saya datangnya biasanya memang mendahului karyawan yang lain. Saya tanya, gimana nanti? Dan baru diberitahu hari Senin itu pagi. Bapak nanti jadi inspektur upacara. Saya langsung kemeringet, gimana jadi inspektur upacara? Gampang kok Pak, protokol saya yang ngomong. Gampang gimana? Gampang Pak. Nanti kalau ada laporan Bapak jawab saja, laksanakan. Jawab itu aja. Iya Pak, gampang pikiran saya. Terus nanti kalau ada hormat Bapak, hormat saja. Hanya gitu. Pikiran saya Pak, gampang. Terus nanti terakhir Pak, kalau ada laporan yang terakhir Bapak jawab bubarkan. Nah ini saya dulu belum kenal dengan Pak Indro Priyono, kalau sudah kenal saya suruh ngajarin dulu. Beliau pasti aman. Begitu upacara dimulai, inspektur upacara masuk, saya langsung masuk podium. Saya kan juga kurus kayak gini. Saya gagah-gagahkan. Begitu udah mulai, langsung itu komandan upacara maju, lapor, bla 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 bla. Saya jawab tegas, laksanakan. Dia balik, wah satu. Yang kedua nggak selamat saya. Begitu hormat gerak, saya hormat, saya juga. Saya gagah-gagahkan, ini sudah saya gagah-gagahkan. Hormat gerak, saya hormat gini. Udah rame banget apa ini di depan saya. Benar, udah, tapi udah mungkin sudah lebih dari 3 menit atau 4 menit. Ya kan dulu biasa jadi peserta upacara. Begitu saya lepas baru lepas gerak, tapi sudah terlanjur semuanya tertawa baru. Besoknya masuk koran, semua koran jadi HL. Jokowi nggak bisa jadi wali kota karena upacara keliru. Sudah memang belum pernah jadi wali kota. Terakhir lapor, bla 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 bla. Saya jawab keras. Udah jengkel keliru lagi. Acara jadi wali kota ada, pengusaha jadi wali kota ada. Belum tentu benar kayak saya, hanya saya aja yang dikeluarin di koran, yang lain mungkin salahnya lebih banyak. Hanya saya pasti keluar jadi pengaman, tadi pas jadi gubernur belum ada kelihatannya.
pengamat jadi wali kota, membantu di kayak sopir juga nggak pernah waktu jadi wali kota diberi sopir sama diberi ajudan. Ajudan ini keliru lagi. Ajudan saya diberi tinggi tegap plus ganteng lagi. Saya sebetulnya senang, waduh dapat ajudan gagah, senang biar saya juga ikut agak gagah gitu. Ternyata ada masalah. Setiap tamu yang datang ke balai kota itu disalami ajudan saya terus. Saya nggak dianggap. Ya, sebulan saya masih kuat. Saya kuat-kuatin. 2 bulan saya mulai nggak kuat. 3 bulan betul-betul nggak kuat, 3 bulan saya ganti yang lebih jelek dari saya. Setelah itu 8 tahun aman ya, tapi saya terus. Nah, sekarang juga sama, kalau bilang sudah jangan yang tegap, yang waduh, misalnya yang jadi ajudan saya tegap kayak Pak Indro Priyono, sudah saya pastikan yang sami pasti Pak Indro terus. Ya udahlah, karena ya bodi saya kayak gini ya saya syukuri. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya ingin sekarang berbicara masalah apa yang mungkin masalah Jakarta dan mungkin masalah kepemerintahan ya. Menurut saya sekarang ini ada sebuah kekeliruan yang terus-menerus dilakukan, terutama dalam dalam hal kesehari-harian dari pejabat. Sekarang ini sudah berbeda ya. Kalau dulu mungkin masyarakat masih mau melihat ya bahwa pejabat itu harus biasanya kan bergaulnya vertikal, eksklusif kan seperti itu, pejabat kan seperti itu yang dulu-dulu ya. Padahal dengan era keterbukaan sekarang ini itu sudah nggak laku. Tapi pejabat kita masih terus seperti itu. Sehingga rakyat banyak yang meninggalkan. Rakyat banyak yang nggak senang ya, karena gaya pejabat itu sudah nggak zamannya kan. Sekarang eranya sebuah era keterbukaan. Sehingga sudah nggak bisa lagi misalnya seorang menteri hanya bergaul dengan menteri, nggak bisa. Seorang gubernur hanya bergaul dengan wali kota dan menteri, atau seorang wali kota bergaul dengan camat, lurah dan lingkungan PNS, nggak bisa seperti itu. Karena eranya memang bukan era yang dulu masih bisa eksklusif, bisa vertikal bisa. Kalau sekarang eranya sudah berubah total. Tapi ini yang banyak belum dibaca oleh pejabat kita. Eranya sekarang adalah era horizontal, era inklusif. Jadi nggak bisa lagi kita bergaul, misalnya saya hanya bergaul dengan teman-teman saya gubernur atau dengan wali kota dan camat. Nggak bisa seperti itu. Mereka akan ditinggalkan, apalagi dengan era pilihan langsung seperti ini, nggak bisa. Itu yang saya amati, yang saya baca. Sehingga satu-satunya jalan ya horizontal dan inklusif. Kita harus horizontal ke siapa ya? Ya sebanyak-banyaknya ke siapapun, terutama ke masyarakat tentu saja. Sebanyak-banyaknya, karena memang eranya sudah berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya lihat saya ke kampung, kemudian jalan-jalan tiap hari ke ganggang, ya karena memang kita perubahan itu yang harus kita baca. Saya kira perusahaan juga sama, korporasi juga sama sekarang ini. Nggak bisa dia eksklusif dan hanya vertikal saja. Karena era pemasaran sekarang memang sudah masuk ke zaman yang sudah berubah. Di tingkat ini yang saya baca belum dilakukan oleh pejabat-pejabat kita, sehingga kelihatan bahwa
saya ada yang mengatakan pencitraan yang mana? Saya hanya membaca sebuah perubahan, sebuah zaman yang berubah, yang maunya rakyat seperti itu, horizontal dan tidak eksklusif. Sehingga ya memang itu yang seharusnya dilakukan oleh baik wali kota, bupati, gubernur dan yang lainnya untuk bisa memahami keinginan-keinginan yang ada di masyarakat. Kalau kita sekarang masih eksklusif, masih vertikal, nggak sambung antara yang di bawah, yang di atas pasti nggak sambung. Yang didengar, yang di bawah pasti juga nggak akan sambung karena memang sekarang kita sudah berubah. Kemudian masuk ke kota, ke Jakarta. Saya hanya ingin membayangkan bahwa membangun Jakarta itu sama membangun sebuah perusahaan, sama dengan membangun sebuah korporasi. Kita harus tahu Jakarta ini mau diposisikan seperti apa. Sama, saya kira negara juga sama. Positioning itu perlu sekali. Ditaruh di mana? Misalnya negara ya dibandingkan dengan negara yang lain mau positioningkan di mana? Kota juga sama, Jakarta mau dipositioningkan seperti apa? Kemudian membangun diferensiasinya seperti apa? Sehingga orang ngerti gitu, misalnya entah dari Eropa, dari Asia, dari Amerika mau ke Jakarta itu sudah bayangin dulu. Oh Jakarta apa? Sama seperti kita mau ke Paris. Kita ke sana langsung bayangan yang ada ke sana pasti mode. Ya Jakarta ini apa? Apa yang mau kita bangun untuk Jakarta? Apa nanti yang mendiferensiasi Jakarta dengan kota-kota yang lain? Tapi sampai sekarang belum ketemu. Kita masih pada proses itu. Tapi kalau ketemu nanti itu akan lebih mempercepat Jakarta menjadi menginternasional dan memang betul-betul mempunyai sebuah brand yang jelas. Sekarang yang ada adalah apa? Jakarta itu enjoy Jakarta, ya kan, yang dibangun enjoy Jakarta. Yang di-enjoy apanya? Jangan nanti ada yang di-enjoy macetnya, yang di-enjoy banjirnya. Jangan diplesetkan seperti itu. Karena apa? Ya tadi cara membangunnya tidak sejak awal, positioningnya apa, diferensiasinya apa, baru tentu saja membangun brandnya, baru masuk ke pola-pola promosi yang ingin kita lakukan. Ini sebuah kota sama, sebagai sebuah produk sama, menurut saya sama. Negara pun juga sama, harus spesifik, fokus, dan itu yang terus dikerjakan. Jangan semuanya dikerjakan, nggak akan beres Jakarta kalau semuanya dikerjakan. Tetapi tentu saja infrastruktur, produk-produk yang ada di dalamnya memang harus dibenahi terlebih dahulu sebelum masuk ke yang tadi. Padahal kalau kita melihat produk-produk handicraft, produk-produk tangan yang ada di Indonesia, di Jakarta luar biasa. Ribuan banyaknya, mungkin jutaan banyaknya, tapi kita bangun. Itu nanti yang ingin kita bangun. Saya ingin cerita mengenai membenahi produk-produk yang ada di dalamnya terlebih dahulu. Karena persoalan Jakarta memang sudah kronis, sudah kompleks, sudah ruwet, dan ya apapun tantangannya itu harus diselesaikan. Dan saya yakin, saya optimis semuanya bisa diperbaiki. Karena apa? Barangnya kelihatan, persoalannya juga kelihatan, identifikasi masalah-masalah yang ada juga sudah kelihatan semuanya. Hanya memang perlu proses, perlu waktu. Dan menurut saya yang paling berat di Jakarta sekarang adalah gap sosial ekonomi yang terlalu lebar. Ini yang paling berat justru. Yang mungkin orang tidak banyak mengamati ke sana, tetapi karena saya hampir tiap hari masuk ke yang paling miskin di Jakarta, baik yang di Tanah Tinggi, di Cilincing, di Marunda, di Penjaringan, di Pademangan,
2 kali 3 dipakai 9 orang rumah, atau 2 kali 4 bisa dipakai 12 orang, kadang bergantian waktunya di tanah tinggi. Bapak Ibu semuanya tidak lihat. Tapi inilah Jakarta, dan itu tidak hanya puluhan ribu, tidak hanya ratusan ribu. Kalau di dalam di dalam laporan yang saya terima, orang miskin di Jakarta hanya 3,8%. Orang miskin hanya 3,8%. Begitu saya masuk, saya nggak percaya. 3,8% dari mana segitu banyaknya? Saya tanya lagi ke dinas Bapeda saya, datanya mana? Orang miskin kok hanya 3,8%? Nggak mungkin dengan lapangan yang saya lihat. Ternyata benar, orang miskinnya memang benar hanya 3,8. Yang rentan miskin 38. Jadi rentan miskin 38, yang miskin itu 3,8. Artinya kurang lebih 42%. Karena sekarang memang antara yang miskin dan rentan miskin juga sebetulnya miskin, yang rentan miskin ya miskin. Kalau menurut saya, yang saya lihat di lapangan seperti saya cek, coba yang rentan miskin di kelurahan ini apa namanya, siapa saja, miskin itu. Hanya saya nggak tahu kriteria, memang nggak ngerti. Saya memang hal yang bersifat tulisan, data, angka itu memang saya paling nggak senang. Karena faktanya ya seperti itu, 42% tadi. Ini fakta. Apapun, kalau saya ada fakta seperti itu ya harus saya akui, memang masih seperti itu. Yang paling penting bagaimana membenahi itu menurut saya. Harap ya kampung-kampung kumuh seperti itu kurang lebih 40 kampung yang akan kita garap dengan, kalau orang yang sering mereka dengar kampung deret, yang ada. Kampung deret itu hanya salah satunya. Kita punya kampung backpacker yang sudah kita siap, kampung backpacker, kampung tekstil, kampung ikan, ada kampung apa lagi, macam-macam banyak, kampung protein banyak sekali yang sudah kita siapkan, sehingga nanti kampung-kampung kumuh itu akan kita ubah menjadi sebuah kampung-kampung yang produktif, yang satu kampungnya akan memakan biaya kira-kira hampir 40 miliar. Satu rumah nanti akan mendapatkan suntikan dana kira-kira 56 juta. Jadi dari sebuah kampung yang kumuh akan menjadi sebuah tetap kampung, tapi tetap kampung, bukan rusun. Karena beda, rusun atau apartemen beda. Karena kayak Singapura, di Kuala Lumpur itu kehilangan identitas karena mereka menghilangkan kampung. Kalau kami, saya sudah bertemu dengan budayawan yang IAI, arsitek, mereka menyampaikan kampung jangan sampai hilang. Karena itu identitas sebuah kota. Jakarta itu kampung besar. Jadi karena kampung-kampung itu muncul sebuah nama yang namanya Jakarta. Jadi identitas itu yang ingin kami hilangkan. Jadi kampung tetap ingin kita kerjakan sebagai sebuah kampung. Saya berikan contoh ini yang di Kebun Kacang nanti akan menjadi sebuah kampung tekstil. Kenapa kampung tekstil? Karena di dekatnya itu ada Tanah Abang yang ini juga akan mendukung ke sana. Dari survei nantinya seperti ini yang ada. Ya, nanti akan menjadi sebuah kampung yang di situ juga bisa orang berbelanja, tetapi juga sebagai tempat usaha-usaha produktif yang bisa dijual ke Tanah Abang. Juga ada kampung panggung seperti ini. Yang sebelumnya seperti ini. Ini di dekat Ciliwung. Gambarnya yang gambar rumahnya nggak ada. Yang kampung ikan. Ini yang di Jaringan. Karena memang ada potensi dan kekuatan itu sehingga kita bangun ada sebuah kampung ikan. Ambil hanya 1, 2, 3 gambar tidak komplit ini. Kira-kira akan menjadi seperti ini. Kira-kira itu, tapi sebetulnya ada gambar-gambar yang mungkin ngambilnya tadi enggak. Jadi
artinya tetap sebagai sebuah model kampung, tetapi kita kita proses dengan sebuah arsitektur yang baik, ada ruang terbuka hijau, drainasenya ada komunal septic tank, ada perpustakaan mikronya ada, sehingga kampung itu menjadi sebuah kampung yang yang ideal. Juga hijauan yang ada di kampung-kampung kita benahi semuanya. Kemudian juga yang Fathahillah. Nah, ini yang Fathahillah juga mungkin tahun ini juga akan kita mulai menjadi sebuah kawasan kota tua, tetapi ini juga menyangkut sebuah proses yang panjang karena banyak bangunan-bangunan yang perlu direkonstruksi, perlu direstorasi, sehingga ini nanti juga menjadi sebuah kawasan wisata yang sangat baik karena konsep kita nanti di lapangan Fathahillah itu akan dibuat akan ditutup dengan kayak geotekstil itu, tapi berwujud layang-layang, dan di bawahnya untuk kegiatan usaha-usaha produktif, untuk produk-produk kreatif. Jadi ini nantinya akan menjadi sebuah area kreatif public space. Jadi sebuah public space yang memang untuk nantinya berjualan usaha produktif. Karena yang sekarang ini yang banyak adalah PKL yang jumlahnya mungkin kurang lebih 700, yang kemarin sudah mulai kita geser pelan-pelan ke arah barat, sehingga nantinya yang itu akan bisa kita pakai untuk creative public space. Ini yang di Taman Puring, nantinya juga akan menjadi sebuah creative public space. Majestic, ambil seperti itu. Ya. Yang jelas perencanaannya secara detail sudah ada, gambarnya sudah ada. Kemudian juga ini problem yang sehari-hari kita alami, masalah macet juga. Bulan ini akan juga kita putuskan, jadi tidak hanya satu tapi dua-duanya langsung akan kita mulai, yang MRT-nya dan yang kedua monorailnya. Dua-duanya akan kita mulai pada bulan ini. Tunggu tanggal mainnya saja. Dan akan kita kebut, perkiraan kita monorail itu akan selesai 3 tahun. Mintanya kemarin 4 tahun, tidak mau saya minta 3 tahun. Kemudian MRT yang dari Lebak Bulus ke HI selesai 2016, saya minta maju 1 tahun menjadi 2015. Kemudian dari HI menuju ke Kampung Bandan akan selesai 2019, saya minta 2017 sudah selesai, sehingga MRT dan monorail akan selesai. Setelah itu juga dibarengi dengan polisi-polisi. Kalau itu selesai, polisinya nanti akan terserah ini dianggap memberatkan atau tidak, tetapi memang harus kita lakukan. Kemarin yang ganjil genap, jalan, IRP, jalan, pajak parkir yang tinggi jalan, kemudian pajak progresif juga akan jalan, sehingga orang akan ditarik semuanya menuju ke transportasi massal. Perencanaan ini sudah 26 tahun yang lalu. MRT monorail ternyata sudah 26 tahun yang lalu direncanakan, kemudian nggak tahu sampai saat ini juga belum dimulai. Selama 26 tahun nggak ngerti, kenapa nggak dimulai? Ada yang sudah dimulai dicor, tetapi berhenti lagi, nggak ngerti juga saya. Saya ngerti tapi nggak usah saya sampaikan. Pura-pura aja nggak ngerti lagi.
Kenapa yang dulu mungkin kayak Kuala Lumpur ya baru 15 tahun yang lalu mulai perencanaan, udah buat langsung selesai. Kita ini sudah 26 tahun. Mulai monorelnya enggak, MRT-nya enggak, busway-nya juga bukan setengah-setengah, seperempat. Iya karena memang koridornya juga nggak selesai semuanya, busnya juga hanya ada berapa, 534. Pada kebutuhannya kurang lebih hampir 2.000. Kita ini memang sehingga sekarang ini kita ingin fokus ke itu dan ingin menyelesaikan. Saya sangat yakin insya Allah bahwa bulan ini segera dimulai. Syukur-syukur nanti saya sudah sampaikan nanti kira-kira pertengahan tahun depan sudah ada yang jalan dulu monorelnya, entah yang di Kuningan, entah yang di pokoknya jalan dulu biar masyarakat tuh ada harapan itu bahwa memang benar kan jadi. Saya sudah takut nanti mecor, itu hanya mecor nanti pamflet setahun berhenti. Ada ngomong itu repot nanti. Saya sudah titip itu, tapi kami juga ingin terbuka, jadi nanti akan ada uji publik lagi, monorail akan kita buka, uji publik, siapa konsorsium di dalamnya ada siapa, tiketnya berapa juga, kos untuk untuk investasinya berapa, biaya investasi juga akan kita sampaikan secara terbuka, MRT-nya juga sama akan kita sampaikan secara terbuka sehingga masyarakat bisa memberikan pendapat. Oh Pak ini mahal, nggak usah. Pak ini biayanya mahal sekali, nggak usah. Maka saya buka. Jadi masyarakat bisa memberikan masukan-masukan seperti kemarin kita setelah uji publik 6 ruas jalan tol, ternyata hampir 99% menolak semuanya. Karena alasannya banyak sekali. Ini yang pola-pola transparansi ini yang ingin kita lakukan. Ini setelah APBD selesai juga kita akan buat poster. Nanti poster ada, poster APBD kita, postur keuangan kita seperti apa, pendapatan pengeluaran seperti apa, semuanya akan kita buka ke publik. Sehingga pengawasan pemerintah DKI itu ada di masyarakat, bukan ada di inspektorat kita dan ada di internal kita, tetapi semuanya bisa ikut mengawasi proyek-proyek yang ada di DKI Jakarta. Ini yang busway-nya tahun ini akan tambah lagi. Ini kemarin baru tambah 102, nanti bulan Juni tambah lagi 450. Sudah hampir cukup, mungkin nanti tambah sekali lagi, tambah tahun depan lagi tambah sudah cukup, busway-nya cukup, semuanya koridor sudah penuh. Kemudian juga tahun ini akan tambah lagi, kita berikan ke Kopaja Metro Mini sebanyak 1.000, ada 4.400 Kopaja Metro Mini yang harus diganti, dan tahun ini baru 1.000, mungkin tahun depan langsung 3.000 biar rampung sekalian, karena duitnya ada. Nggak tahu kenapa nggak dari Kopaja dan Metro Mini itu sudah sejak 20-30 tahun yang lalu tidak pernah diremajakan. Saya dulu di Jakarta naik Kopaja juga itu, naik Metro Mini juga itu, jadi gubernur saya coba lagi ternyata Kopajanya juga masih sama, Metro Mininya juga sama. Saya ngecek kira-kira mungkin 20-an Kopaja Metro Mini, saya cek semuanya. Tidak ada sama sekali yang punya speedometer, sudah nggak ada, speedometernya nggak ada. Kemudian remnya kira-kira 50-50. Ada punya rem, ada itu saya kok berhenti kayak apa? Sehingga kayak kapan 3 minggu yang lalu ada Kopaja nabrak pos polisi, agak kaget saya. Memang nggak ada remnya. Saya nggak menganjurkan Bapak Ibu semuanya nggak naik Kopaja Metro Mini, tapi nggak apa-apa, naik, dicoba aja. Biar tahu ngeremnya kayak apa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi yang terhormat,
Saya kebetulan 6 tahun tinggal di Solo. Waktu itu memang Solo belum seperti sekarang. Dan kemarin ketika ke Solo lagi, itu banyak taman yang sudah kembali nggak terurus gitu. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Jokowi, bagaimana sih memanage sebuah wilayah yang mungkin nanti kalau untuk publik memang tentu berbeda dengan company. Mungkin kita perlu mendapatkan tambahan ilmu dari Pak Jokowi, bagaimana cara kita memanage kreativitas, bagaimana cara kita memanage hal-hal yang biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Is. Kita kumpulkan sampai 3. Gubernur yang saya hormati, ada masalah yang kronis karena saya dari tahun 48 pindah ke Jakarta. Saya amati mengenai masalah disiplin sosial. Itu Transjakarta tuh saya lihat. Di belakangnya selalu saja ada mobil-mobil pribadi yang mengikuti bis. Kalau misalnya rute dari Transjakarta itu terbalik saja, sehingga orang-orang yang mengikuti di belakangnya kan nabrak. Itu bagaimana ya? Apa kira-kira bisa nggak ya? Supaya jangan ada yang berlomba-lomba mencuri jalannya busway. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau keadaan macet itu seringkali, termasuk saya pernah turun dari mobil dan kita jalan kaki. Tapi karena Jakarta yang panas, ya seperti mandi keringat, saya sudah sampai di kantor. Di Bangkok saya lihat hal seperti ini juga terjadi, dan pemecahannya adalah dibuatkan jembatan untuk orang jalan. Sehingga kalau kita misalnya jalan dari Senayan mau ke Mega Building, itu kan harus muter dulu sampai ke Pancoran. Itu kalau ada jembatan jalan kaki kan orang pada jalan kaki. Dan orang jalan kaki itu ternyata saya lihat di Bangkok penuh. Dan macet juga, bisa tabrakan orang sama orang. Karena banyak sekali orang yang tidak lagi menggunakan kendaraan, tapi pada pakai jembatan orang saja jalan kaki. Demikian, terima kasih. Jokowi, nama saya Andi Hairil, Trans 7. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama adalah DKI ini seperti korporasi sebenarnya, perusahaan besar. Yang ingin saya tanyakan pertama, kemarin beberapa pejabat DKI dicopot, termasuk yang terakhir adalah OPT Muara Baru, kalau nggak salah. Nah, kaitannya dengan korporasi, bagaimana Pak Jokowi melakukan sebuah manajemen SDM di lingkungan DKI? Itu satu. Yang kedua, banyak sekali peraturan daerah yang dikeluarkan, saya nggak tahu apakah di zamannya era Pak Jokowi ini sudah ada. Tapi gimana dengan perda-perda yang sebelumnya yang ternyata nggak efektif, padahal itu sangat bagus, seperti membuang sampah. Artinya di sini bagaimana masyarakat itu peduli dengan perda dan setiap orang bagian dari law enforcement itu. Terima kasih Pak. Nah, di swasta dulu saya bayangkan waktu di Solo pertama, ini masalah taman yang ditanam itu tanaman yang murah-murah dulu, yang hanya 200 perak, 500 perak, yang bakung-bakung, yang hampir di semua daerah. Kemudian yang telo-telo. Yang pertama memang karena mereka pengen dapat sesuatu dari proyek itu, sehingga yang dibeli yang murah-murah. Tetapi setelah saya tanya, kenapa mereka nanam itu? Alasannya kalau nanam yang mahal di area publik itu pasti hilang Pak, pasti hilang. Saya nggak percaya, beli, dicoba, kita coba, ternyata hilang benar. Sehingga tadi manajemen berbeda memang, untuk perusahaan berbeda, untuk manajemen untuk pemerintahan memang beda, untuk
terutama untuk area-area publik berbeda. Tetapi ternyata setelah saya ulang 3 kali, saya hilang, saya tanam lagi, hilang, saya tanam lagi, hilang, saya tanam. Yang ketiga sudah enggak dicuri lagi. Ini pengaman kita. Kemudian mulai saya tingkatkan dulu dari harga yang 200-300 perak, saya suruh belikan yang 30.000 tanaman, sudah enggak hilang. Jadi ini hanya membiasakan masyarakat bahwa tanaman itu memang bukan milik siapa-siapa, tapi milik masyarakat semuanya. Tapi pertama memang hilang, karena mungkin masyarakat juga ingin memiliki, bukan pengen nyuri, ingin memiliki. Kemarin saya sudah perintahkan, tahun ini saya tidak mau lagi ditanam yang namanya bakung-bakung. Di Jakarta juga sama kan? Coba dilihat seluruh Jakarta yang tanamannya enggak bakung-bakung sama telo-telo itu. Karena apa? Murah. Itu hanya 200 perak, 300 perak, 400 perak. Padahal anggaran taman di Jakarta, Bapak Ibu kalau ini saya buka, anggaran taman di Jakarta itu semuanya 800 miliar. Yang untuk beli tanaman saja 300 miliar. Waktu saya di Solo, anggaran taman saya hanya 2 miliar. Pikiran saya di Jakarta itu ada 5 wali kota, paling-paling berapa 2 miliar kali 5 kan 10 miliar. Ternyata di sini setahun itu 300 miliar. Ini kalau dipakai benar, Jakarta itu seperti tadi yang disampaikan Pak Hendro, itu bisa hijau total. Kalau dipakai benar yang 300 miliar, setahun 300 miliar, setahun. Tapi memang ini sekali ini masuk ke manajemen. Kalau 5 tahun, 300 miliar, 300 sudah berapa? 1,5 triliun. Masa enggak hijau? 1,5 triliun. Waktu saya masuk kemarin juga 1 bulan, saya arahkan ke sini, sulit saya arahkan, saya ulang 3 kali. Diulang, tidak sambung-sambung terus. Kalau saya copot. Saat itu kepala dinas, udah hilang. Saat itu sekda saya masih nawar, Pak, jangan sekarang, Pak. Udah, besok langsung. Enggak ada sorenya saya buatin surat SK-nya, besoknya udah langsung. Saya copot. 2 orang kepala dinas saat itu, karena memang sudah kita beritahu 3 kali, masih terus. Yang perumahan ini kemarin sudah sama, saya hanya sekali. Jadi belum saya copot saat itu. Saya waktu Marunda pertama, ini kok sulit sekali dari jabat ini. Terus diulangi, yang kedua, ketiga ini yang kena bagu. Lapor ke saya, Pak, yang di Marunda gini-gini. Oh, saya jadi ingat, iya dulu saya pertama juga gitu. Berarti sudah 3 ini. Langsung besoknya saya copot lagi. Tapi paling yang saya kira yang lain nanti akan berpikir untuk mengikuti irama kita. Memang ada yang sudah ngikutin, yang masih belum sambung juga ada yang masih ogah-ogah juga masih ada. Jadi ya memang itu butuh waktu, karena memang kulturnya sudah bertahun-tahun seperti itu. Problemnya yang kemarin sebenarnya kita copot hanya bukan masalah, kalau mungkin buat mereka masalah kecil, tapi buat kami itu masalah, buat kita itu masalah besar. Karena apa? Di Marunda itu ada 27 blok rusun, 26 blok rusun. Sudah 7 tahun, yang 19 kosong total. Yang isi hanya 7 blok yang isi, yang 19 kosong total. Itu sudah dibangun 7 tahun yang lalu. Pintunya hilang, jendelanya hilang semuanya, klosetnya hilang semuanya, dibiarin kayak gitu selama 7 tahun nggak dipakai. Padahal yang mau masuk sebetulnya antri. Sudah kita perbaiki kemarin 3, sudah kita cari CSR, karena saya selama 4 bulan belum
megang anggaran awak muda, kita cari dari luar, chat, dan itu betulin. Jadi tiga rusun. Carikan keluarga yang mau ke sana. Kita sampaikan ke penjaringan Muara Baru. Ternyata yang tunjuk jari itu tidak lapor ke kita hanya 70. Setelah kita masuk ke lapangan, yang daftar hampir 1.000, kalau nggak 700 sampai 800-an. Ini kan sudah mendisinformasi kalau saya, ini fatal kalau saya, sudah nggak benar. Nah, ternyata cek lagi di situ ya ada bisnis kecil-kecilan. Sudah, kalau saya nggak usah, ya langsung ganti gitu aja. Jadi yang sebetulnya problem-problem yang ada di kita kayak rusun itu di Jakarta mungkin ratusan yang kosong sekarang ini. Bukan hanya puluhan, ratusan. Yang sudah jadi kandang kambing ada, yang sudah hancur ada, yang sudah hilang pintu dan jendelanya ada, banyak sekali. Tapi saya yakin kalau segera kita benahi, nanti akan antri yang masuk. Kalau orang-orang yang baik-baik ya kita taruh, pejabat yang baik kita taruh di situ pasti juga akan akan masuk ke sebuah rusun, tidak harus bayar. Memang aturan mainnya nggak bayar, masuk hanya bulanannya bayar dan murah juga, hanya 150 sampai 300, murah sekali, 1.300 Pak Kris. Ya. Jadi kalau nyewa di pinggiran sungai itu aja 200.000 kok. Masa masuk di tempat yang sudah komplit kayak gitu. Dan kita kemarin memang untuk promosi kita isi dulu. Kita carikan CSR, isi TV, tempat tidur, TV, kulkas, tunjuk jari semuanya. Saya aja mau. Kemudian yang masalah tadi Pak Indro mengenai ini ya kita ini memang sebetulnya di Jakarta itu yang paling berat adalah merubah perilaku memang. Perubahan budaya, perubahan perilaku ini yang tadi disampaikan Pak Indro betul. Jadi memang kalau itu bisa dirubah itu kemacetan mungkin sudah kurang 30 sampai 40% berkurang. Kalau perilaku kita berlalu lintas baik itu sudah berkurang 30-40%. Karena kayak kita lihat sekarang sudah merah terus, apalagi kalau pas hujan udah merah, hijau, kuning udah nggak diurus. Terus kemudian di busway yang harusnya steril, mobil-mobil masuk, mobil kalau mobil yang jelek-jelek nggak apa, mobil bagus-bagus ikut masuk. Nah, mobil bagus biasanya di dalamnya kan orang-orang yang punya pendidikan yang baik juga ikut masuk. Ini problem-problem Jakarta, perilaku, budaya ini nanti tahun ini juga akan mulai kita kampanyekan besar-besaran agar budaya buang sampah, budaya berlalu lintas itu betul-betul ada sedikit-sedikit ada perubahan. Saya setuju dengan Pak Indro tadi mengenai busway yang kontra, Pak. Nah, ini juga sudah kemarin mulai Desember sudah mulai kita kalkulasi apakah memungkinkan busway itu dikontra karena memang di dalam prakteknya bisa. Tetapi kalau perilaku kita masih seperti ini, mungkin akan banyak yang mati juga. Ya, ini kalau di sisi manajemen bisa, tapi di sisi perilaku kalau masih seperti ini bisa banyak yang mati juga. Karena yang lain ke sana, busway-nya ke sana kan, dikontrakan. Nanti memang kemarin masih dihitung-hitung, kami berhitung, Polda berhitung, kemudian di sub kita juga berhitung sehingga nantinya kan kalkulasinya akan kelihatan. Tetapi dari sisi untuk sterilisasi jalur busway saya kira betul memang harus dikontrakan. Kalau enggak ya kan di belakang bus akan ada mobil terus nggak akan. Tetapi kalau ini nanti busnya Pak Indro, kalau busnya sudah komplit, artinya setiap hitungan kita setiap 3 menit ada bus. Jadi itu mobil saya kira nggak akan berani masuk. Karena nanti kalau bus kita komplit, tahun ini tambah 450, dan tahun depan sudah komplit semuanya bis, itu setiap 2-3 menit bis itu selalu berentetan ada terus. Sehingga ini sebetulnya busway ini sudah kayak monorail, kayak MRT, karena sudah
Nggak kayak sekarang, saya nyoba berapa kali, mungkin lebih dari 10 kali, saya harus nunggu 1 jam lebih, nunggu setengah jam lebih. Tapi kemarin saya nyoba sudah 10 menit, saya nggak ngerti juga. Padahal baru kita tambahi 102, tapi sudah mulai tidak antri terlalu panjang. Kemudian mengenai ini Pak, betul, jadi kami juga tadi gambarnya sudah ada mengenai titian layang seperti yang ada di, saya kira di Hongkong ada, di Bangkok juga ada. Jadi kita juga akan buat titian layang itu. Itu pun juga yang antri investornya banyak sekali, tidak keluar dari APBD tetapi dari investasi mereka mau buat untuk titian layang baik yang sudah yang banyak meminta ada di Sudirman Tamrin dan di Kuningan, tapi ini belum kita berikan persetujuan karena dari juga kita hitung dari estetika kota seperti apa, juga budaya kita siap tidak, nanti kita buat titian layang yang ber-AC, kemudian ada eskalatornya, nanti misalnya coret-coret dan lain-lain nanti juga akan menjadi masalah. Tapi ini sudah dalam proses kalkulasi juga. Yang ketiga, masalah manajemen SDM ini juga kami ingin rombak, tetapi memang di birokrasi itu berbeda dengan di swasta ya, karena di situ ada aturan-aturan semuanya, PP-nya ada undang-undang kepegawaian ada, jadi tidak bisa kayak di swasta seorang tukang sapu pinter langsung meloncat dari direktur bisa di swasta. Tapi kalau di birokrasi nggak bisa. Kita mengganti seseorang itu misalnya sudah salah pun, kalau tidak ada tanda tangan dari badan kepegawaian, inspektorat kesalahannya apa, itu pun sanksinya juga hanya ringan-ringan sekali. Tidak bisa langsung apalagi sampai dipecat keluar dari PNS, nggak bisa. Jadi hanya paling menggeser ke tempat yang lain. Jadi kalau mencopot sampai sampai mencopot jabatan itu memang tidak. Kalau tidak ini sekali ya, tidak fatal sekali ya. Tapi kalau misalnya tidak mengikuti kita sudah sulit, kita paling nyopot geser ke tempat yang lain. Tapi juga pada level yang sama, tidak bisa dia langsung turunan ke grade di bawahnya, di birokrasi tidak bisa seperti itu. Jadi kesulitan pilihannya tidak bisa. Kita misalnya ada yang muda, pinter banget, mau kita pakai untuk misalnya kepala dinas nggak bisa, dia harus urut karena naiknya itu setiap 4 tahun, nunggu dia itu mungkin 16 tahun baru sampai. Itu yang sulit. Ini di birokrasi sulitnya seperti itu. Tapi kami ingin sekecil apapun peluang untuk membenahi dari si manajemen SDM akan kita gunakan. Seperti sekarang ini, nanti sebentar lagi mungkin bulan Februari ini kita akan menggunakan sistem lelang untuk jabatan. Akan kita buka dengan sistem lelang sehingga kelihatan siapa yang punya kompetensi, siapa yang punya kemampuan akan menduduki sebuah jabatan. Dan itu kita lihat, saya kan juga buka di undang-undangnya, di PP-nya, mungkin sudah kita bisa masuk. Karena dulu waktu saya di Solo, saya di PT UN 7 kali karena nyopot orang. Tapi juga 7-7-nya menang semuanya. Karena mereka mengenai perda-perda ya, memang kita ini sebetulnya sekali kebanyakan undang-undang, kebanyakan perda, tetapi kualitasnya belum sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Perdanya ini banyak, tetapi malah menimbulkan menurut saya menimbulkan kebingungan. Dan mau buat perda lingkungan hidup yang sudah mana? Surabaya sudah niru Surabaya. Surabaya mau buat perda apa gitu ya? Niru di kota yang lain saja. Dan itu sebetulnya malah menyulitkan. Saya berikan contoh saja perda mengenai pajak warteg gitu. Pajak warteg di perda kan ada harus bayar pajak.
Nah, kalau saya ya sekarang enggak, harusnya harus kita laksanakan, kita sebagai pejabat publik ada perda harus dilaksanakan. Sekarang enggak kita laksanakan karena memang dari sisi apapun, sisi keadilan di masyarakat enggak sambung.